banyak dari ATLM saat ini memang masih sangat asing dengan kata spektrofotometer. Bukan berarti asing bahwa tidak pernah mendengar atau tidak pernah mengetahui, tetapi asing dalam tanda kutip terhadap prinsip dari spektrofotometer. Perlu diketahui bahwa era saat ini ATLM menjadi hal yang sangat berperan terhadap hasil pemeriksaan. Bukan berarti bahwa seorang ATLM itu sangat tergantung dengan instrumen-instrumen yang sangat modern saat ini. Tetapi ATLM haruslah bisa memahami, bukan hanya mengoperasikan, tetapi bisa memahami bagaimana spektrofotometer itu atau bagaimana instrumen-instrumen yang ada di laboratorium itu bekerja dengan baik. Karena itu yang menggaransi seorang ATLM bisa lebih memahami dan menguasai, bukan hanya mengoperasikan, tetapi juga bisa memahami prinsip dari instrumen yang ada di lab. Salah satunya adalah spektrofotometer. Oke, pada kesempatan ini kita akan coba membedah seperti apa prinsip spektrofotometer yang akan kita coba kaitkan secara teori dan secara aplikatif, seperti apa dan bagaimana sebenarnya spektrofotometer itu bekerja dengan cara dan mekanisme yang ada di alat itu. Ya, berbicara tentang spektrofotometer, hal yang sangat fundamental menjadi penting untuk diketahui dan akan sering didengar adalah soal panjang gelombang. Di layar ini sudah ditampilkan gambaran panjang gelombang. Kalau dilihat panjang gelombang yang digunakan di spektrofotometer itu cukup bervariasi. Penggunaan panjang gelombang pada alat spektrofotometer itu bergantung terhadap jenis pemeriksaan atau jenis parameter yang akan digunakan. Olehnya itu, setiap parameter pemeriksaan memiliki panjang gelombang atau membutuhkan panjang gelombang tertentu. Nah, bagaimana teorinya? Teorinya seperti ini, bahwa kalau dilihat gambar, sebenarnya sebuah panjang gelombang memberikan peran terhadap alat spektrofotometer itu erat kaitannya terhadap sinar. Nah, di alat spektrofotometer itu kita sudah mengenal adanya sumber cahaya atau bohlam. Sumber cahaya inilah yang kemudian akan mengeluarkan sinar yang digunakan di dalam alat itu. Ya. Perlu diketahui bahwa setiap sinar yang ada, bukan hanya dari lampu atau dari bohlam, setiap sinar yang ada di muka bumi ini itu memiliki energi. Ya. Dan energi ini sangat bergantung dengan panjang dari gelombang elektromagnetik yang ada pada sinar itu. Nah, ada beberapa sinar yang sering kita dengar, seperti sinar gamma, sinar X, sinar UV, sinar infrared, dan radio. Nah, yang berkaitan dengan spektrofotometer itu ada di sinar UV dan sinar visible. Di sini ada sinar tampak atau sinar visible. Semakin rapat gelombang elektromagnetik, maka energi yang diciptakan atau dihasilkan dari gelombang elektromagnetik itu akan semakin tinggi, hingga semakin rendah panjang gelombang, ini nanometer satuan dari panjang gelombang, semakin rendah panjang gelombang artinya dia memiliki gelombang elektromagnetik yang rapat, ya. Karena dia pendek. Tetapi semakin ke kanan, ini gambarnya semakin ke kanan, itu peningkatan energinya akan semakin berkurang. Tapi semakin ke kiri, energinya itu semakin kuat atau semakin besar. Sama seperti ilustrasinya seperti sebuah pegas. Semakin rapat pegasnya, energi yang dihasilkan dari hentakan pegas itu sangatlah besar.
namun semakin longgar pegasnya, energinya pun akan menjadi berkurang. Nah, prinsip ini kemudian yang diimplementasikan ke dalam spektrofotometer. Apa kaitan energi dengan spektrofotometer? Karena sinar ini nanti ditembakkan ke dalam kuvet yang ada di dalam spektrum. Sinar ini kemudian ditembakkan dan proses menembakkan sinar ini itu menggunakan sumber cahaya tadi, dia diharapkan bisa menembus kuvet yang berisi sampel. Ya. Nah, disinilah peran energi itu. Energi itu harus digunakan agar sinar yang digunakan itu sangat bergantung terhadap daya tembus dari sinar itu terhadap kuvet tadi, sehingga energinya haruslah bisa menembus kuvet yang ada di spektrum itu, sehingga pemilihan panjang gelombang itu disesuaikan dengan partikel atau isi dari kuvet yang hendak ditembus. Ya. Nanti kita akan perdalam lagi pembahasan. Tapi yang ingin saya tunjukkan bahwa spektrofotometer itu sangat bergantung dengan jenis sinar yang digunakan, atau jenis secara tidak langsung adalah jenis bohlam yang digunakan, lampu yang digunakan. Ada spektrofotometer yang menggunakan bohlam dengan panjang gelombang bohlamnya itu di antara 10 nanometer sampai 400 nanometer. Nah, dia menggunakan sinar UV itu. Ada juga spektrofotometer yang menggunakan bohlam dengan panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Nah, berarti dia spektrofotometer visible. Ada juga yang menggunakan keduanya nih, dari 10 nanometer sampai 800. Nah, itu disebut dengan spektrofotometer UV vis. Namun, saat ini yang banyak beredar di lab-lab klinik atau lab-lab klinik, khususnya untuk clinical chemistry, analisis clinical chemistry, itu lebih banyak menggunakan cahaya visible. Begitupun dengan alat-alat spektrofotometer yang semi otomatis. Ya, gambarannya seperti itu. Nah, apa sebenarnya spektrofotometer itu? Spektrofotometer itu merupakan penggabungan dari dua alat pada hakikatnya. Adalah alat spektrometer dan alat fotometer. Alat spektrometer itu adalah alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Dan alat fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Artinya, di alat ini ada dua hal yang terjadi, yakni ada sinar yang dipancarkan dengan spektrum tertentu atau panjang gelombang tertentu, dan ada juga alat yang mengukur intensitas cahaya. Kedua fungsi ini yang kemudian ditandem ke dalam spektrofotometer, sehingga nanti alat ini bisa mengukur kadar atau jumlah dari analit yang akan dianalisa. Nah, hal lain yang digunakan di dalam spektrofotometer yang penting juga di dalam spektrofotometer itu adalah monokromator. Monokromator ini merupakan alat yang berfungsi merubah cahaya polikromatis atau cahaya yang terdiri dari berbagai macam berkas cahaya itu dirubah menjadi cahaya monokromatis atau cahaya yang hanya menjadi satu berkas cahaya. Ya, seperti itu. Coba kita lihat pengaplikasiannya. Nah, ini adalah prinsip dari spektrofotometer secara eksperimen. Gambarannya bahwa spektrofotometer itu terdiri dari ini sumber cahaya, ada monokromator, ada melibatkan panjang gelombang, kemudian ada tempat sampel yang nantinya akan
dideteksi adalah intensitas cahaya yang berkaitan dengan incident light dan transmitted light. Analoginya seperti ini. Sumber cahaya, ini yang saya katakan tadi, sumber cahaya yang berasal dari bohlam. Jadi gambarannya di dalam alat itu ada lampu yang sifatnya sama seperti lampu kamar, lampu ruang, tetapi bentuk dan ukurannya berbeda, tapi sifatnya sama, dia memancarkan cahaya. Nah, cahaya ini kemudian bervariasi nih, ini bergantung dari bohlamnya, lampunya. Ya, ada yang lampunya ini deuterium lamp, ya, berarti dia spesifikasi UV di 200 sampai 400 nanometer. Nah, di sini peran panjang gelombang. Kemudian ada visible, jadi 400 sampai 700. Beberapa referensi ada yang bilang 400 sampai 700, ada juga 350 sampai 750, ada 400 sampai 800. Ya. Nah, cahaya yang dikeluarkan oleh sumber cahaya yang bersifat polikromatis ini akan melewati kolimator. Kolimator ini seperti lensa yang nanti akan memfokuskan sumber cahaya tadi. Fokuskan sehingga akan masuk ke dalam monokromator. Monokromator yang digunakan ini adalah prisma. Ada beberapa jenis monokromator. Secara umum ada dua, ada yang menggunakan filter, ada menggunakan prisma. Kalau menggunakan filter dia menyaring. Kalau monokromator prisma dia mendispersi. Ya. Nanti kita akan bahas soal monokromator di video lainnya. Pada saat ini kita fokus dulu ke spektrofotometer yang banyak saat ini menggunakan prisma. Nah, cahaya yang sudah difokuskan dari kolimator nanti akan memasuki prisma monokromator, sehingga dalam prisma ini akan terjadi dispersi cahaya, sehingga cahaya yang memiliki sifat polikromatis tadi itu akan berubah menjadi cahaya monokromatis, menjadi berkas-berkas cahaya. Ada yang warna merah, kemudian menjadi warna orange, hijau, biru, kuning, hijau, biru, ungu. Cahaya inilah yang kemudian akan melewati slit. Slit inilah alat yang berfungsi atau memilih atau menyeleksi panjang gelombang mana yang akan keluar. Nah, perlu diketahui bahwa sifat dispersi cahaya ini di kehidupan nyata itu sudah sangat banyak. Sering kita lihat, salah satunya adalah munculnya pelangi. Prinsip prisma sama seperti prinsip awan yang mendispersikan cahaya menjadi cahaya pelangi, sama seperti itu. Sehingga yang harusnya dia tidak nampak, sehingga dia menjadi cahaya tampak, menjadi berwarna. Nah, cahaya yang ditembakkan tadi, yang sudah menjadi cahaya monokromatis, selanjutnya akan diteruskan ke kuvet, ya, ditembakkan ke kuvet. Nah, cahaya itu disebut dengan cahaya LO. Ya. Nah, beberapa cahaya yang diteruskan ke dalam kuvet, di dalam kuvet ini ada beberapa partikel atau analit yang ingin kita identifikasi. Nah, cahaya yang ditembakkan ke dalam kuvet yang berisi sampel itu akan terjadi penyerapan. Jadi partikel atau analit itu akan menyerap cahaya yang masuk tadi, dan akan terjadi juga transmitasi atau akan ada cahaya yang diteruskan. Karena tidak semua bisa diserap oleh analit-analit tersebut, sehingga akan ada cahaya yang diteruskan. Nah, cahaya yang diteruskan ini kemudian akan dideteksi oleh detektor, kemudian sinyalnya akan diubah menjadi kurva, menjadi bentuk kurva, dan kemudian akan dihitung dan dikonversi dalam bentuk digital atau angka. Nah, secara umum seperti itu. Yang paling penting diketahui bahwa ada beberapa hal yang terjadi pada prinsip
spektrofotometer pada spektrofotometer ini, yakni yang pertama adalah pada fase monokromator, kemudian yang kedua pada fase sampel kuvet, dan kemudian yang ketiga pada fase detektor, konversi nilai atau perhitungan. Nah, kalau diperdalam lagi di monokromator tadi sudah dibahas, terjadi proses dispersi. Coba kita lihat ya, lebih detailnya. Nah, di monokromator itu akan terjadi proses dispersikan. Kalau dia menggunakan prisma akan terjadi grating di dalam prisma ini, cahaya akan menjadi grating sehingga akan terdispersi menjadi beberapa berkas cahaya. Sedangkan di dalam kuvet ini akan terjadi tiga hal yang akan terjadi dalam sample solution atau kuvet ini. Apa itu? Yang pertama akan melibatkan cahaya, kemudian absorbansi, kemudian transmitansi. Nah, ketiga hal inilah yang mendasari dari proses hukum Lambert-Beer. Nanti kita akan bahas. Dan yang ketiga adalah proses digital atau display. Namun sebelum ke proses digital, nanti cahaya transmitansi inilah yang akan dideteksi nih oleh detektor. Kalau dilihat gambarnya, cahaya yang masuk, sinar yang masuk ini warnanya kuningnya seperti ini ya. Kemudian hasil transmitansinya itu warnanya mulai memudar. Mengapa? Karena intensitas cahaya tadi yang datang itu akan berkurang setelah menembus larutan sampel, karena beberapa intensitas cahaya yang lainnya itu akan diserap oleh analit yang ada di dalam sampel. Sehingga secara garis lurus atau secara singkat akan sulit kita mendapatkan cahaya yang diteruskan atau transmitan energinya atau intensitasnya itu lebih tinggi daripada cahaya yang masuk. Itu tidak mungkin. Yang ada adalah cahaya yang masuk itu intensitasnya akan berkurang ketika sudah menjadi cahaya transmitan atau cahaya yang diteruskan, karena terjadi proses absorbansi di dalam kuvet. Ya. Nah, ini adalah peristiwa dispersi cahaya yang kita bahas tadi, yang terjadi di dalam monokromator. Saya ingin tunjukkan video ilustrasi bagaimana proses dispersi cahaya itu terjadi. Ya. Secara singkat seperti ini. Jadi ketika cahaya masuk dalam prisma ini akan terjadi dispersi. Cahaya awal ini akan terdispersi, terbagi dia menjadi beberapa cahaya sesuai dengan panjang gelombangnya tadi. Kemudian nanti melalui prisma jaraknya atau selektifnya itu semakin terdispersi sehingga sangat jelas penampakan perbedaan dari setiap warna atau setiap cahaya yang terbentuk. Ya. Nah, setiap warna ini itu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda tuh. Makanya tadi di awal itu ditunjukkan cahaya visible ini diawali dari cahaya berwarna ungu, biru, biru muda, hijau, kuning, merah. Nah, biasanya seperti ini. Jadi semakin tinggi panjang gelombangnya semakin tinggi, maka warnanya akan semakin merah. Kuning di sini, biru di 500 ini, ungu di 400-an. Kita lanjut.
hal yang terjadi selanjutnya yang paling penting juga di dalam spektor fotometer itu adalah tadi hukum Lambert-Witt. Hukum Lambert-Witt ini adalah hukum yang terjadi atau peristiwanya terjadi di bagian sample solution atau di bagian cuvette. Seperti yang diutarakan di depan tadi bahwa ada 3 hal yang terjadi di sample solution. Yang pertama adanya cahaya masuk, kemudian adanya cahaya yang diteruskan yang intensitasnya berkurang, yang intensitasnya rendah. Mengapa? Karena terjadi absorpsi oleh partikel atau molekul yang ada di dalam cuvette. Yang paling penting juga di hukum Lambert-Witt ini adalah penentuan atau penggunaan dari cuvette, karena cuvette yang digunakan ini tidak sembarangan, dia memiliki kriteria mulai dari sifat cuvette-nya, ketebalannya, dan bahan apa yang digunakan dalam membuat cuvette itu. Ya, karena itu yang akan menentukan nanti ketika cahaya masuk cuvette yang kaca ini, dia akan membantu merefleksikan cahaya masuk tadi, sehingga cahaya itu akan tersebar merata di dalam cairan sampel, sehingga setiap partikel yang ada di dalam cairan sampel itu akan kontak dengan cahaya tadi. Nah, sehingga diharapkan setiap partikel setelah kontak dengan cahaya itu akan terjadi absorpsi cahaya. Mengapa absorpsi cahaya sangat penting? Karena cahaya inilah sebenarnya yang digunakan untuk mengukur kadar. Tanpa adanya cahaya sangat sulit kita mengukur kadarnya. Inilah prinsip dari spektrofotometer. Inilah kunci dari kerja spektrofotometer. Harus ada absorpsi. Kalau tidak ada absorpsi, berarti sampelnya atau analitnya tidak ada. Begitu cara alat ini bekerja. Dengan adanya absorpsi, otomatis cahaya yang diteruskan atau transmitan ini, intensitas cahayanya akan berkurang atau energinya berkurang, karena energi cahayanya itu diserap oleh partikel atau analit. Ya, inilah prinsip hukum Lambert-Witt yang mendasari penggunaan spektrofotometer. Bagaimana cara mengukur kadar analit dengan menggunakan sifat cahaya atau sifat absorpsi cahaya oleh partikel itu sendiri. Nah, sehingga dari hukum Lambert-Witt itu lahirlah sebuah rumus yang selama ini kita sering praktikkan ketika di bangku kuliah dan mungkin ketika bekerja yang sering kita lihat di insert pemeriksaan. Lahirlah rumus ini nih, konsentrasi analit sama dengan konsentrasi standar dikali absorbansi standar dibagi dengan absorbansi standar. Konsentrasi analit sama dengan konsentrasi standar kali absorbansi analit dibagi dengan absorbansi standar. Dari rumus itu, ya, absorbansi analit ini terjadi di dalam cuvette tadi, ya, adanya absorbansi. Artinya absorbansi analit ini adalah adanya absorbansi sampel, ya, sedangkan absorbansi standar ini adalah absorbansi tetapi bukan menggunakan sampel tapi menggunakan larutan standar. Beberapa pemeriksaan juga menggunakan beberapa reagen itu juga menggunakan absorbansi kalibrator. Nah, nanti standar atau kalibrator yang digunakan itu sudah punya konsentrasi itu. Jadi misalkan standar glukosa itu standarnya sudah ada, misalkan nilainya itu 80. Nah, kalau nilai 80 ini absorbansinya berapa? Kan 0,003. Ya, berarti
rumusnya masuk nih, absorbansinya ini masukkan ke sini, konsentrasinya ini masukkan ke sini. Ya. Jadi ketika running sampel yang dibutuhkan adalah untuk mengisi item ini, absorbansi analit. Ya, semoga bisa ditangkap ya maksudnya ya. Ya. Jadi hukum Lamberville ini sebenarnya adalah terjemahan atau penggunaan dalam aplikatif ke instrumen spektrofotometer. Ya. Nah, itulah kenapa pada kit insert pemeriksaan ini saya coba ambil kit insert pemeriksaan glukosa misalkan. Ya, di kit insert pemeriksaan glukosa itu lahirlah rumus ini nih. Konsentrasi glukosa sama dengan absorbansi sampel atau absorbansi glukosa dibagi absorbansi kalibrator atau tadi standar dikali dengan konsentrasi kalibrator atau konsentrasi standar. Jadi ketika kita men-set alat spektro sebelum kita running sampel, jadi kita set dulu tuh parameter pemeriksaannya, parameter glukosa. Lalu kemudian kita lakukan pembacaan standar atau kalibrator untuk men-set alat bahwa kalau konsentrasi kalibratornya 80 untuk glukosa, absorbansinya itu sekian 0,03. Jadi setelah dibaca running standar atau kalibrator, alat itu langsung men-save ini nih, data ini nih, dia men-save data ini. Jadi ketika kita baca sampelnya, darahnya, kalau nanti dapat absorbansi sampelnya seperti ini, ya 0,03 nanti dia akan terjemahkan tuh. Ya, pasti nilainya akan sama dengan konsentrasi kalibrator atau standar. Ya, makanya di dalam pemeriksaan atau menggunakan spektrofotometer semi otomatis yang kita masih membaca 3 belangko, ya, spektrofotometer konvensional dulu kita masih baca 3 tabung. Ya, maksud saya ada tabung 1 tabung belangko, 2 tabung standar, yang ketiga tabung sampel. Ya, makanya ketika kita membaca tabung standar, contohnya glukosa, hasil reaksi dari diode VAP ini pasti akan berwarna merah atau pink. Semakin pink atau semakin tinggi intensitasnya, maka kadar glukosa pasti akan semakin tinggi. Karena banyak reaksi yang terjadi antara glukosa dengan enzim dalam regen itu. Ya, sehingga bagi atlet-atlet senior biasanya karena pengalaman mereka cukup melihat membandingkan warna standar dengan warna sampel nih. Oh, kalau warna pinknya nih mirip, pasti nilainya mendekati nilai standar. Tapi kalau warnanya lebih pekat atau lebih tua, pasti nilainya lebih tinggi dari standar. Itu kelihatan dengan menggunakan rumus ini nih. Ya, karena semakin pekat warnanya, maka kemampuan cahaya untuk menembus kuvet itu akan semakin besar karena banyak konsentrasi analit tinggi, sehingga akan banyak cahaya yang diserap oleh analit itu, sehingga transmitannya nanti akan kecil, ya, atau absorbansinya akan transmitan kecil sehingga absorbansinya tinggi. Kalau transmitannya kecil, pasti otomatis absorbansinya tinggi karena terjadi absorbansi yang besar di dalam kuvet sehingga cahaya yang dikeluarkan itu menjadi kecil. Ya, begitupun sebaliknya. Ya, absorbansinya rendah, pasti transmitannya akan tinggi, tapi tidak akan tinggi melampaui cahaya masuk tadi, si LO tadi. Ya, seperti itu ya. Nah, disinilah maksud dari panjang gelombang. Ya, ini 500 sampai 546 nanometer. Jadi ketika kita masukkan regen ini, kita langsung menginput nih data ini nih dalam alat spektro. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau dilihat di kit insert ini juga itu ada ini nih belangko, sampel atau kalibrator. Ya, dia menggunakan 3 juga. Ya, nanti
tidak bahas soal proses reaksinya, tetapi yang ingin saya bahas bagaimana aplikasinya ke dalam alat spektro. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa belangko itu ketika kita membaca sampel yang tidak berisi analit. Ya. Standar itu membaca sampel yang berisi analit, tetapi bukan sampel, bukan pasien. Nah, sampel adalah pasien. Jadi standar atau kalibrator itu sifatnya sama, jumlahnya sama dengan analit, sehingga nanti akan dijadikan referensi untuk menjadi faktor pengali dengan absorbansi sampel. Ya, semoga bisa ditangkap. Ya, saya coba perlihatkan percobaan sederhana yang saya lakukan. Ya, semoga bisa memberikan pencerahan yang lebih lagi terhadap aspek. Ya, ini adalah percobaan sederhana dengan menggunakan cahaya senter HP. Kemudian saya coba tembakkan ke dalam gelas kaca yang berisi air. Di belakang layar ini ada cahaya yang diteruskan. Nah, cahaya ini yang disebut dengan transmitan. Kalau ini detektor, dia akan mendeteksi. Jadi karena ini cairan belangko atau cairan aqueous tidak berisi analit, jumlah absorbansi pasti nol. Kalaupun ada, itu tidak dinilai sebagai analit karena alat sudah diset kalau absorbansi sampel sekian jika kita baca standar tadi. Ya. Jadi cahaya yang diteruskan tadi yang di belakang itu cahaya diteruskan. Jadi besar cahaya diteruskan pasti akan sama dengan cahaya yang masuk. Nah, saya coba ganti dengan menggunakan cairan sirup yang warna kuning. Ya, otomatis ketika dia sudah berwarna pasti akan ada analit di situ. Misalkan ya karena dia sirup pasti ada gula, misalkan. Anggaplah gula. Jadi ketika ditembakkan dengan cahaya, coba dilihat cahaya yang diteruskan itu sama sekali mulai pudar, tidak seterang tadi kalau dia belangko. Kenapa? Karena cahaya itu untuk menembus gelas ini dia membutuhkan energi nih. Sayangnya energinya itu diserap oleh analit yang ada di dalam sampel, sehingga energi yang untuk menembus tadi itu berkurang, sehingga intensitas cahaya yang keluar itu menjadi rendah. Itulah yang diterjemahkan sebagai transmitan. Ya, coba dilihat, bukan berarti tidak ada, tapi intensitasnya menjadi berkurang. Inilah hukum Lambert-Beer yang terjadi jika menggunakan sumber cahaya yang sama dengan jarak yang sama, tetapi cahaya yang tembus atau transmitannya berbeda. Karena apa? Karena adanya absorbansi cahaya atau energi dari cahaya itu diserap oleh analit. Ya. Ya, seperti itu pemaparan kita soal spektrofotometer. Semoga bisa menambah hasanah dan wawasan pemahaman kita. Sampai jumpa lagi di teori aplikatif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.